Ah susah berhenti ngerokok teh gitu tuh. Bohong. Bohong. Udah niat eta mah. Kalau orang bisa ngerokok nggak bisa berhenti, bohong. Nah bohong, nah saya yang ngerokok dulu. Yuk, rokok terakhir saya, besok saya berhenti ngerokok. Cet. Nah, dari 91 sampai kayaknya tengah rokok. Ayo. Seberapa puluh tahun, kayaknya 2023 ke 91. Hari ini ngerokok, besok saya stop sampai sekarang. Kumaha niat kata mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anis Wagio, terapis di Klinik Anas bin Malik yang ada di Raden Embang Ardawijaya nomor 2. Sobat sehat Anas, apa kabar? Sing daramangnya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, lancar, barokah, rezekinya banyak dan berkah gitunya. Kemudian keluarganya pada sehat, anak-anaknya pada pinter, pada sehat. Kemudian rezekinya juga berlimpah dan barokah. Amin. Sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, kita awali dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bernapas dengan bebas, kita bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa melihat semuanya dengan sempurna. Atas semua rahmat Allah ini kita patut syukuri dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas pasien yang kemarin datang, pasangan suami istri yang datang sudah sekitar sekian tahun menikah tapi belum dikasih rezeki berupa momongan gitu ya. Nah, saya akan membahas dari segi kesuburan pada prianya gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya kalau dalam hal momongan itu dua sisi, dua hal, bukan suami saja yang perlu ditingkatkan, tapi istri juga perlu diperiksa dan ditingkatkan sistemnya. Pada kesempatan sekarang saya mau membahas khusus tentang kesuburan pada pria ya, supaya tidak infertil, supaya tidak mandul gitu. Kenapa orang bisa subur, kenapa orang bisa nggak subur tak gitu. Biasa nama kalau pada pria mah berhubungan dengan kualitas sperma gitunya, air mani sperma. Pada satu kali ejakulasi, sperma itu satu sendok teh itu bisa mencapai 15 sampai 200 juta sperma. Coba bayangkan 200 juta sperma gitu ya. Itu. Jadi kalau kita tes sperma kemudian ternyata jumlahnya di bawah itu, bisa dipastikan bahwa kualitas spermanya kurang jumlahnya, kurang kuantitasnya gitu ya. Kurang kuantitasnya. Jadi harus antara 15 sampai 200 juta sel sperma yang masuk gitu ya. Itu yang normal. Kemudian ditambah lagi dengan kualitas sperma yang bagus ya. Jangan banyak tapi banyak yang rusak, banyak terjadi yang rusak, kemampuan berenangnya nggak jauh, banyak ekor yang potong gitu. Walaupun banyak juga berarti kurang berkualitas, itu juga bisa mempengaruhi tingkat kesuburan. Jadi kuantitas dan kualitas juga mempengaruhi tingkat kesuburan seorang pria. Gitu ya. Terus tuh bisa subur, bisa kayak gitu, penyebabnya naon gitunya ya. Pada umumnya sih kalau laki-laki bagi perokok khususnya
itu tina ngerokok. Eta teh ngerokok, bahkan di rokok mah ditulis merokok dapat menyebabkan bukan kemandulan, hipotensi gitunya, gangguan rahim, kanker dan bla 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 bla. Eta persis ditulisnya. Jadi kalau misalnya nikah lebih dari 2 tahun belum mendapatkan momongan tapi masih ngerokok, wayahna tuh jihad, ya, berperang melawan stop ngerokok, berperang melawan hawa nafsu nggak ngerokok. Susah berhenti ngerokok teh gitu tuh, bohong. Bohong, itu niat itu mah. Kalau orang bisa ngerokok nggak bisa berhenti, bohong. Nah bohong, nah saya kayak ngerokok dulu. Yuk, rokok terakhir saya, besok saya berhenti ngerokok, cet. Tah dari 91 sampai kayaknya tengah rokok, ayo. Seberapa puluh tahun, kayaknya 2023 ke 91. Hari ini ngerokok, besok saya stop sampai sekarang. Kumaha niat, kata mah. Ya, bohong, kalau susah ngerokok saya udah kecanduan gitu. Bohong, niatnya dipersungguh. Kalau memang pengen punya momongan, punya keturunan yang akan mengurus kita nanti ketika kita udah sepuh, udah nggak bisa mengurus diri sendiri, kan ada anak gitu ya. Ngarokok, jangan naon ngarokok, ngarusak ongkos. Hampura ngarokok. Yang bisa mah eureun gitu. Kemudian yang kedua alkoholiknya, minum alkohol gitu nya. Nah, udah stres minum alkohol gitu. Tambah pusing benernya, mau sehat lagi minum alkohol mah mabok. Udah, kamu di daerah saya mah gitunya asal bau mabok yuk orang itu gitu. Padahal minum nangnya sos loki bari iya gitu. Jadi kalau ada masalahnya, kalau bisa jangan berhubungan dengan alkohol lah. Kalau pengen punya anak mah gitunya. Gitu, ada masalah mah seperti yang saya ajarkan gitunya, atas cari sumbernya, kemudian cari orang yang bisa dipercaya, kemudian doa gitunya, banyak sodako supaya segala sesuatunya dilancarkan gitunya, supaya ujiannya segera diangkat sama Allah gitunya, supaya nggak ada masalah hidupnya, masalah yang berarti, yang berat gitu teh. Ya, adapun ada masalahnya tongkan alkohol gitunya. Gitu. Saya punya alkohol mah 90%, 70% tapi dambung suruh diminum gitunya. Begitu, jadi alkohol hindari supaya apa? Supaya kualitas spermanya bagus, kualitas spermanya berkualitas, gitunya. Ngerokok, alkohol, terus pasangan ngerokok naon? Kopi, kafein. Nggak boleh mengkonsumsi kafein lebih dari 500 gram sehari itu atau 5 cangkir sehari teh engkau. Ya karena lambung, ya karena hormon gitunya. Karena jantung suka mana-mana gitu lah, mau bisa meureun ngopi-ngopi teh gitu, gentos we ku susu gitu lebih sehat, atau coklat gitu nya. Atau kalau misalnya nggak bisa berhenti pisan mah nya wios, tapi nya sagelas ya gitu nya, sacangkir kecil tah sacangkir tamu lain sabokong gede sanes gitu nya, sacangkir sehari teh lah gitu. Kena naon asal jangan lebih dari 500 gram sehari. Kemudian nanti kenapa Allah menciptakan skortum itu buat jakar, kantong jakar, artinya skortum namanya teh. Kenapa di luar bagian tubuh? Kenapa nggak di dalam perut, cing? Kenapa Allah menciptakannya seperti itu? Karena tujuannya supaya panas tubuh kita itu tidak mengganggu pada telur, gitu, ya. Karena supaya panas tubuh kita itu tidak dipengaruhi, telur kita tidak pengaruh oleh panas tubuh kita. Itu badan yang panas, demam yang tinggi, berendam di air panas, mandi air panas, duduk di jok motor panas, terutama yang bagian puntennya, kerjanya di motor, jalan gitunya kayak kurir gitu kan, motor dipanaskeun, nganterkeun barang pas duduk, nah itu bisa mempengaruhi kualitas sperma. 2 hari panas badan bisa merusak sperma. Pemulihannya perlu seberapa lama? 3 bulan.
Urang padahal panas demam tipoid misalnya 2 hari panas pisan gitu nya. Eta teh pengaruh untuk pemulihanna, recovery-na supaya sperma bagus teh tilusasi. Gitu. Apalagi yang tiap hari memotoran, jog panas gitu nya, itu pengaruh pisannya. Jadi berendam di air panas, mandi air panas, duduk di tempat panas kayak jog motor panas gitu ya. Diusahakan diminimalisirnya. Gitu, diminimalisir. Ya. Itu salah satu menyebabkan kerusakan sperma. Lama, geningannya 3 bulan baru pulih lagi. Ngomong tiap hari gitu. Ya, pokoknya malah mudah-mudahan kita bisa terpenting-penting teuing mah tong berendam di air panas gitunya atau mandi air panas gitunya karena mempengaruhi kepada kesuburan. Kecuali sudah nggak pengen lagi punya anak ya tenan-tenan. Anaknya udah banyak gitu. Geun wae berendam oge-nya karena sudah program bikin anaknya sudah lewat, sekarang program pendidikan anak dan sebagainya. Kemudian apa ya, tidur tidak nyenyak atau gangguan tidur, insomnia, kita juga mempengaruhi kepada produksi sperma ya. Seperti kita ketahui 2 hal yang terjadi ketika kita tidur. 1, pembentukan sistem tubuh, termasuk pembentukan hormon-hormon gitu ya. 2, pembuangan racun, toksin-toksin di dalam tubuh itu dibuang. Jadi kalau orang insomnia, jam tidurnya kurang, 2 hal tadi tidak terjadi. Kurang ini waktunya. Racun terkabuang, sistem pembentukan hormonal di dalam tubuh tidak maksimal ya. Makanya upayakan hidup kita tuh tenang ya, apalagi kalau misalnya ngahaja kita tidur gitunya karena faktor main game atau apa, itu cuma ngobrol-ngobrol aja gitunya, begadang. Janganlah kalau pengen punya anak mah gitu, karena mempengaruhi sperma ya, kurang subur kayaknya. Nah, kalau masih punya anak mah mending pengen punya anak mah mendingan sering-sering sama istri saja, bahagia sama istrinya, bercanda, bergurau gitu nya, daripada begadang di pos kamling gitu nya. Pengen punya anak tapi begadang wae, kumaha atuh kualitas sperma ya. Kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang subur. Contohnya naon? Lauk. Iya, makan ikan, banyakin makan ikan. Kita makan daging, ikan, ikan buah sayur. Nah, favorit saya makan orang Cirebon, orang pantai, seneng tekan ikan, tekan daging mah resep. Itu makan daging oke gendut, mau makan daging. Gitu ya. Jadi banyak makan ikan karena mengandung omega 3 ngomong kembali gitu. Omega 3 untuk kesuburan. Banyak makan ikan. Tersuka kumaha carana di model-model gitu supaya suka gitu nya. Itu suka dipindang mah digoreng, tersuka digoreng mah dikumahakeun gitu ya, di sarden atau kumaha. Itunya berbanyak makan ikan. Kemudian gelombang elektromagnetik, nah ini katanya gelombang elektromagnetik, sinyal HP, naik motor, sakuan di dieu tah di paha, itu teh mempengaruhi. Main laptop disimpan di paha, gitunya ada gelombang radiasi dari laptopnya, ada gelombang elektromagnetiknya, itu teh mempengaruhi. Entong lah normal lah. Kalau perlu mah nyimpenna di kantong, HP teh tong disakuan di dieu nya, mendekat alat kelamin tong. Kemudian pemakaian pelumas juga bisa mempengaruhi kesuburan. Biasanya orang-orang yang mengalami psikologis itu kadang-kadang susah sekresi, sehingga kurang pelicin, kadang-kadang pakai pelicin itu juga mempengaruhi ya. Jadi buat bapak-bapak kalau lagi program pengen punya anak, hindari hal-hal yang tadi, hal-hal yang menyebabkan infertilitas, ketidaksuburan gitu ya. Bukan tuh bisa ereksi, bukan
Bisa ereksi mah, penetrasi mah bisa, tapi kualitas spermanya yang jumlahnya kurang dari 15 juta gitu ya, atau lebih dari 15 juta tapi kualitasnya jelek, banyak yang rusak gitu ya, akibat pola hidup kita begadang, konsumsi makanan minuman yang tidak sehat gitu. Jadi hampura ya pokoknya demi anak mah apapun lah, alkohol tinggalkan, rokok tinggalkan, kopi tinggalkan gitunya, begadang tinggalkan gitunya, senengkan istri gitunya. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah anak-anak yang soleh-solehah gitunya. Enak punya anak soleh-solehah, mau hafid Quran namanya, kita orang tua tadi diberikan mahkota yang sinarnya, mahkota itu lebih terang daripada sinarnya matahari di dunia. Kehormatan yang paling tinggi itunya punya anak yang hafid Quran teh. Makanya mulai dari sekarang yang belum punya anak, ayo ikut program ini, suaminya diobatin, istrinya diobatin, datang ke klinik, diterapi, nanti dikasih pantangan, nanti dikasih herbal penyubur ya, kemudian nanti dikasih jadwal masa suburnya kapan ya, insya Allah itu makan ikhtiarnya. Kalaupun udah ini mah sebetulnya mah walaupun banyak kekurangan, kalau Allah sudah memberikan ya pasti jadi. Pernah saya punya pasien punya penyakit jantung, badannya kurus, buat jalan aja capek, kamu buat menghamil atau untuk melahirkan, udah kodarnya hamil, kodarnya melahirkan, menurut logika saya nggak akan mampu, fisiknya lemas gitu ya. Tapi alhamdulillah kekuatan Allah diberikan kepada ibu itu, alhamdulillah sampai bisa melahirkan dengan normal ya, luar biasa. Jadi memang kun fayakun lah, makanya banyak doa saja, ikhtiar, diterapi, jaga pantang, ikuti yang tadi ya, penyebab infertilitas ya gitunya, hampura. Hampura. Apabila ada yang mau bertanya silakan tanya melalui komen atau japri ke saya, ke HP saya. Kalau yang baru melihat video tayangan saya, jangan lupa di klik subscribe, disebarkan ke grup WA, di-sharekan ya, di like. Mudah-mudahan ya bisa semakin berkembang, bisa semakin memberikan manfaat. Itunya hampura sekali deh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.